Oke, salam ketemu lagi di channel podcast Igria Siswanto. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan tamu saya yang istimewa, Bapak Purnama Setiawan MM, sebagai Ketua Pelaksana Harian Yayasan Bina Mandiri. Selamat siang Pak Pur, apa kabar? Selamat siang Pak Igria, selamat siang. Terima kasih waktunya, senang sekali hari ini walaupun hanya lewat jaringan Zoom kita bisa bertatap muka dan saya mau ngobrol-ngobrol santai. Ya Pak, mari Pak. Pak, bisa kasih gambaran gitu Pak tentang Yayasan Bina Mandiri atau YBM ini Pak, seperti apa gitu supaya teman-teman juga nanti selama ini kok kenalnya YBM itu apa sih? Kira-kira gitu Pak. Ya, YBM Yayasan Bina Mandiri Indonesia itu sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini Pak, tapi khusus untuk masyarakat prasejahtera, di mana kami menyelenggarakan PAUD sendiri. Ini ada 6 di Jakarta dan di Bubur. Itu yang pelayanan kami. Nah, pelayanan yang lain adalah membantu para PAUD di daerah yang juga menyelenggarakan PAUD untuk masyarakat prasejahtera. Tuh, ini kami melakukannya. Yayasan ini berdiri sejak tahun 1998, tapi kami fokus pada pendidikan anak usia dini ini sejak tahun 2012 ya. 2012 ya, berarti sudah sekitar 8 tahun ya Pak ya, kurang lebih. Ya. Pak, program apa saat ini yang sedang dikerjakan bersama-sama oleh Yayasan Bina Mandiri? Ya. Selain YBM punya PAUD, ada 6 PAUD tadi ya yang di bawah Yayasan Bina Mandiri, atau ada partner atau program kerjasama dengan teman-teman di daerah? Ya, jadi gini Pak, untuk program penyelenggaraan PAUD ada 6 ya, kurang lebih 250 murid. Kami menyelenggarakan banyak program ya, selain program kurikulum nasional, program melatih mereka membaca, juga ada program untuk usaha kesehatan sekolah. Kami membawa dokter umum dan dokter gigi itu ke sekolah. Kemudian ada lagi program wajib belajar bersama orang tua. Kami kumpulkan orang tua. Ini sebelum COVID nih Pak ya. Jadi program ini bisa jalan. Kami kumpulin orang tua. Kemudian kami ajarin mereka beragam pengetahuan dalam hal mendidik anak. Kemudian soal menyiapkan makanan sehat buat anak, pendidikan seks, bahayanya gadget, macam-macam tema dan topik. Kemudian ada lagi yang kelima, pemberian makanan adat, pemberian makanan sehat, dan termasuk pemberian vitamin, pemberian obat cacing setahun 2 kali. Kemudian ada lagi kami mengajarkan anak-anak ini PHBS, pola hidup bersih dan sehat, yaitu cuci tangan, pakai sabun, kemudian gosok gigi. Kemudian ada lagi program perpustakaan. Di setiap sekolah kami itu ada program perpustakaan, karena kami melatih mereka membaca. Juga kami menyediakan beragam buku, ada ratusan judul buku yang bisa mereka baca di tempat atau mereka pinjam bawa pulang ke rumah. Kemudian yang ke-8 ada lagi program karya wisata. Kami membawa mereka ke tempat wisata, misalnya ke Taman Mini, ke beberapa tempat untuk memperlihatkan kepada mereka tempat-tempat di luar tempat tinggal mereka. Dan terakhir itu program wisuda, di mana biasa kami mengambil hari Dinas, Hari Pendidikan Nasional, untuk menyelenggarakan wisuda, di mana mereka pakai toga, mereka orang tua dengan bangga melihat anaknya ada di panggung. Tujuannya menginspirasi agar orang tua menyekolahkan anak mereka sampai ke tempat yang sampai jenjang yang lebih tinggi ya. Apa ya, Bre?
Nah, itu sekian program yang ada di dalam sekolah kami. Di 6 lokasi tadi ya, sekolah 6. Di 6 lokasi tadi. Oke. Nah, tapi kalau untuk program kemitraan, itu program besarnya itu menyelenggarakan sekolah sendiri, Pak. Tapi ada program besarnya itu adalah kami membantu atau program kemitraan dengan para PAUD di daerah-daerah seperti di Nias, di Sumba Timur, di Jawa gitu ya. Nah, jadi kami melatih para guru kembali PAUD yang melayani di masyarakat prasejahtera. Kami ada sekitar 40 lebih PAUD yang menekan MOU dengan kami, dan ada beberapa ratus PAUD ya yang juga kami latih guru-gurunya. Nah, demikian tuh kurang lebih gambarannya Pak Ikri ya. Nah, untuk PAUD yang sebagai binaan atau mitra dari YBM ini atau Yayasan Bina Mandiri ini, apakah misalnya kayak di Sumba itu dirintis bersama-sama dari nol atau sudah ada PAUD kemudian baru mengajukan kerjasama dengan YBM atau gimana Pak? Ya, jadi begini Pak, awalnya itu kami menyelenggarakan pelatihan, ya kan. Nah, dari pelatihan itu banyak peserta. Dari situ kami jajaki kira-kira yang serius, yang sungguh-sungguh, yang biasanya pemilik atau juga yang menyelenggarakan PAUD gitu ya. Dari situ kita ngobrol, kemudian mulai kita bermitra artinya memberikan ini kan udah dilatih ya, kemudian kami lebih meningkat, lebih serius lagi pendampingan, kami dampingi, kemudian kami buku untuk muridnya menggunakan buku yang dicetak oleh YBM, kurikulumnya yang kami gunakan, kemudian meningkat lagi bantuan untuk anak ya, seperti makanan padat yang dimasak kemudian dimakan dinikmati murid-murid di sekolah. Kemudian ada lagi bantuan beberapa bantuan lagi deh ya kalau untuk mitra itu, sepatu, alat tulis, bantuan seragam, buku bacaan gitu. Itu menjadi mitra kami. Nah, itu mereka itu yang taken MOU dengan kami. Tapi secara umum kalau tidak jadi mitra, mungkin mereka ikut pelatihan yang kami selenggarakan. Ya, Pak, saya kan suka sering ke daerah ketemu dengan beberapa dan melihat kondisi PAUD ya. Ya, betul. Sebagai contoh di pedalaman nih, saya pernah ke pedalaman di Sulawesi Tengah, di sebuah pulau gitu, itu ada PAUD gitu ya. Ada PAUD yang gurunya juga ya karena kembali itu di sebuah desa terpencil, di pulau terpencil, kemudian gurunya juga ngajarnya ya asal sepengetahuan dia saja, sebatas dia gitu kan. Nah, tetapi PAUD ini di bawah binaan atau pembentukannya di kelurahan gitu. Kayaknya bunda PAUD-nya ini ibu lurah. Biasanya bunda PAUD-nya ibu lurah. Ya, betul. Nah, ini saya lihat kondisinya memprihatinkan Pak sebetulnya. Jadi di satu sisi anak-anak antusias, di satu sisi pengelolaannya tidak seperti PAUD gitu karena ya keterbatasan mereka, ketidaktahuan mereka. Nah, kalau misalnya kalau yang seperti ini ingin dibina atau menjalin MOU kerjasama, bisa nggak Pak dengan YBM kira-kira? Bisa aja Pak, gitu. Nah, kami menyelenggarakan pelatihan. Jadi gerbang pertamanya ya mereka bisa ikut pelatihan yang kami selenggarakan. Pelatihan pertama pelatihan guru, yang pelatihan basic ya itu pelatihan guru. Gurunya ya? Ya, gurunya, pelatihan guru. Mereka bagaimana menjadi guru yang baik, mereka dibekali dengan sikapnya, pengetahuan, kemudian jadi bagaimana menjadi guru, kompetensi apa ya, kompetensi seorang guru. Kemudian yang kedua adalah kurikulum. Bagaimana mereka dilatih untuk bisa menyiapkan kurikulum, membuat kurikulum. Jadi nggak datang hanya asal ilham dadak aja gitu ya, on the spot
ya kan, kebanyakan kan begitu. Wah, akibatnya banyak mutunya juga kurang bagus gitu ya, banyakan nyanyi-nyanyi aja. Tapi mereka dilatih. Jadi dua basic itu Pak, pelatihan menjadi guru, pelatihan menjadi kurikulum. Nah, sudah itu. Mungkin dilihat perkembangannya, apakah pendampingan. Pendampingan itu artinya trainer dari YBM itu mendampingi mereka di tempat mereka. Tapi persoalannya memang kalau di tempat terpencil ini memang agak susah Pak, karena akses YBM ini belum sampai ke tempat yang terlalu terpencil begitu. Oh, kalau untuk pelatihan guru ini digodoknya di mana Pak? Di YBM atau ada satu tempat tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga atau gimana? Ya, jadi kalau pelatihan awalnya itu dulu kami memakai kami ada satu tempat di TK kami di daerah Panggan, di daerah Cibubur itu kami ada rumah yang cukup luas situ kan ada kelas PAUD, kemudian kami ada semacam mes. Kalau yang dari luar kota bisa ke Jakarta itu kami melakukan pelatihannya di situ sudah beberapa kali, ya. Nah, tapi kalau yang di daerah itu trainer kami yang pergi. Nah, seperti di Sumba Timur itu kami bekerja sama dengan dua PAUD yang diselenggarakan di gereja di sana ya. Itu ada dua yang kami kerjasama dan itu cukup luas, kami pakai ruangannya dan mereka menjadi semacam training centernya YBM. Jadi trainer dari Jakarta datang ke sana, kemudian kita undang sekitarnya 20-an orang begitu datang. Jadi itu biayanya jadi lebih murah ya. Mereka menginap di sana, makan bareng, kemudian belajar bareng, macam-macam ya. Nah, itu dua cara itu yang bisa ditempuh. Nah, biasanya berapa lama Pak untuk training itu supaya seorang guru, katakanlah dia dari basic, ya ngerti dikit-dikit atau bahkan dari nol, itu sampai dia siap, itu kira-kira ada berapa tahapan atau berapa lama dia harus? Memang kami membagi pelatihannya itu menjadi basic, menengah, advance gitulah ya. Tapi kan mereka sudah punya pengalaman mengajar Pak, jadi ya ikut yang basic kurang lebih 3-5 hari gitu ya kalau basicnya ya. Tapi kalau menengah itu lebih singkat lagi, kurang lebih 3-5 hari Pak. Mereka di sana juga diajar langsung praktek ya Pak ya? Begitu ada Kak? Ya, kalau di sekitar sekolahnya ada jadi kan setelah training itu ada pendampingan. Pendampingan itu artinya trainer kami mendampingi peserta ini, nggak bisa semuanya sih, beberapa peserta on the spot mengajar di sekolah mereka masing-masing. Nah, jadi langsung praktek ya, dengan didampingi oleh trainer kami, sehingga mereka salah benernya jadi lebih cepat dibetulin dan lebih nangkep ya kalau pendampingan kan. Jadi semacam the job training. Ya, nah kondisi PAUD di daerah ini kan sebetulnya masih banyak yang perlu disupport, paling tidak diberikan pelatihan, bantuan, kan itu masih banyak Pak. Iya. Kira-kira setelah mereka gurunya dilatih, di pendampingan, itu apakah masih MOU-nya terus berlanjut atau dilepas mandiri kira-kira mereka Pak? Memang tujuannya itu sebenarnya mandiri sih Pak. Jadi YBM ini kan hanya membantu sementara aja ya. Ada juga misalnya yang sudah dilatih, didampingi dan mereka bisa mandiri gitu. Itu memang idealnya, tujuannya seperti itu supaya YBM dengan resources yang terbatas kan bisa menolong yang lain gitu kan. Betul. Maka salah satu caranya itu adalah misalnya pelajaran kreativitas, bagaimana menyiapkan kurikulum alat peraga ya, alat peraga itu kami ajari dari bahan-bahan bekas atau bahan-bahan alam, sehingga membuat mereka, jadi kita mengasah kreativitas mereka sehingga mereka bisa menghasilkan gitu loh, dari botol bekas kah, dari daun kah, dari bahan masak di dapur. Nah, jadi memang
herannya tuh gini Pak ya, kalau bicara alat peraga, pikiran yang muncul itu mahal, atau pikiran alat peraga tuh dari kota mahal. Kami padahal bahan banyak melimpah di daerah ya. Jadi kami mengajarkan mereka, yuk kreatif, gunakan saja bahan-bahan yang ada di alam ya, bahan-bahan bekas gitu. Oh kalau gitu saya ingat. Nah mungkin saya akan kasih satu buku Pak. Ini judulnya 500 alat peraga dan permainan asik yang saya tulis. Saya bikin pada waktu masa Covid. Jadi jadi ini sebetulnya alat peraga untuk sekolah minggu, tapi bisa juga dipakai di PAUD kan, tinggal disesuaikan saja. Iya. Oh bagus sekali. Ada 500. Ini full color Pak. Jadi tebalnya hampir 600 halaman. Hebat ya. Jadi nanti satu saya kasih untuk Pak Pur, jadi nanti bisa untuk referensi teman-teman di YBM. Oke, terima kasih, mantap. Nah, kembali ke topik kita Pak, ke YBM ini. Gitu ya. Yeah. Nah, sampai sekarang YBM masih terus membuka berarti mitra dengan teman-teman di daerah kalau yang ingin bekerja sama gitu. Karena kalau saya pelayanan ke daerah kan saya pasti ke sebuah gereja, ke suatu tempat. Saya lihat ada banyak PAUD-PAUD yang memang perlu ditolong. Betul. Gitu. Ya jadi begini Pak, kami ini diperkenalkan biasanya gitu ya. Nah jadi memang seperti di Kalimantan gitu ya. Ini ada teman ya diperkenalkan sih. Tentuan begini-begini. Nah, cuman karena keterbatasan dana dari kami biasanya mengaturnya begini. Ini supaya Pak Igre juga kalau nanti bisa menerangkan ya ke teman-teman yang nanti misalnya mau bekerja sama. Jadi bagi trainer kami ini mengajar 5-6 orang sama 20 atau 25 orang sama. Sama ya. Jadi supaya efisien, kami minta coba deh, bisa nggak kalau ada saat ini kumpulin sebanyak mungkin. Nah nanti dikumpulkan, baru nanti trainer kami itu datang dari Jakarta, 2 trainer untuk melatih. Ya. Jadi jangan terlalu sedikit gitu kan. Jadi kumpulin agak banyak gitu loh. Itu yang biasanya menjadi kendala. Karena kalau kita ketemu satu PAUD, misalnya katakan pendetanya, beban, ya saya mau nih, guru saya dilatih, berapa gurunya? 2 atau 3, sama ibu gembala 3. Tapi kalau khusus datang dari Jakarta, kasih itu, biaya kan terlalu mahal gitu loh Pak. Iya. Jadi kalau itu biasa kita, kumpulin deh Pak, sesama jejaringnya, kumpulin beberapa. Nah biasa setelah itu berhasil, baru kita bicara ke tahapan yang berikutnya. Itu dari keseriusan yang peserta, kemudian komitmennya menyelenggarakan PAUD dan sebagainya. Iya Pak, jadi begini, di daerah itu terutama di gereja gitu ya, biasanya kan banyak juga anak-anak murid sekolah minggunya. Nah, gereja ini juga bagus, ya benar. Pengen punya PAUD gitu ya. Nah, saya berapa ketemu pelayanan anak, mereka berkonsultasi gitu, tanya-tanya. Saya pikir mulai aja, saya pikir begitu kan. Betul. Nah, cuma ada pengalaman juga dulu ya, kami ketika bersama-sama teman kita gitu, itu kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk bergabung di dalam namanya Himpaudi, gitu kan. Tetapi saya bilang ke mereka, waktu itu saya bilang gitu, yang penting jalan aja dulu, nanti masalah perizinan nanti kalau sudah mapan sekali baru diurus gitu. Atau kira-kira gimana Pak sekarang? Saya kira betul Pak begitu, karena mau mengurus izin apa kalau anaknya belum ada. Lah ya kalau di pengurusan kan minimal harus ada 20 anak gitu kan. Iya betul. Nah jadi apalagi kalau kita bicara pelosok ya Pak ya, desa, tempat kecil. Jadi saya mensemangati kalau teman-teman yang pendeta itu adalah betul seperti Pak Gira bilang, mulai aja dulu kumpulin anak-anak, gak usah pikirin dulu sarana prasarana, artinya sepatu lah, seragam lah,
ruangan lah gitu loh. Kalau pakai ruangan gereja bisa dari Senin sampai Jumat itu bagus. Ya. Kalau enggak ya di bawah pohon dia tempel itu papan tulis gitu, anak-anak ngumpul kan adem, enak juga gitu. Jadi banyak saya menghadapi misalnya para pendeta ini yang terbentur mindsetnya bahwa kalau sekolah tuh sarana mahal, mesti banyak prasarana dan kami nggak mampu. Jadi mulai aja dulu kumpulin anak, dia dengan segala kondisinya mulailah ngajar. Tapi memang adalah gurunya ini yang perlu berkualitas dan berdedikasi. Ya, bisa tapi dimulai dari 1-2 orang guru ya Pak ya? 1 orang 2 guru, ya dia lulus misalnya SMP, banyak peserta kami training itu juga level pendidikannya SMP. SMP. Nah, jadi yang penting dia mau, yang penting dia berdedikasi. Nanti knowledge-nya itu kan bisa ditambah lewat training. Betul, iya betul. Tapi kalau nggak punya hati yang mau komitmen atau dedikasi kepada anak-anak, setelah knowledge-nya ditambah, dia stop atau hitung untung rugi rupiahnya misalnya. Ya. Jadi saran saya betul Pak Igrea, kalau ketemu pendeta yang mau, itu sayang kan tempat nggak dipakai, jalan dulu aja. Kadang-kadang ini Pak, mereka murid sudah banyak di sekolah minggu gitu kan, tempat sebetulnya bisa dipakai, cuma keberanian untuk mulai itu kadang-kadang maju mundur gitu. Saya ingat ada satu peserta ya, seorang ibu, jadi dia prihatin, dia nggak punya background guru. Awalnya dia hanya prihatin, kok anak-anak di masyarakat sekitarnya ini nggak keurus gitu ya. Ada sekolah, orang tuanya juga nggak terlalu, jadi ya main-main begitu aja, nggak ada pendidikannya. Jadi apa yang dia lakukan, dia mulai ngumpulin, mulai dia nyanyi-nyanyi, bagi permen sedikit kumpul. Mungkin kemudian dia mulai ngajar dengan apa adanya aja. Iya. Nah sekitar 6 tahun yang lalu ya, atau 7 tahun yang lalu, itu saya ketemu dia ikut pelatihan kami di Sumba Timur. Ya. Dari situ dia bisa belajar, sebagai guru yang baik ini, kemudian macam kurikulum, alat peraga. Nah, dia terapin semuanya. Karena dia itu pemiliknya ya, mulai banyak tanya. Kemudian dia mulai ambil Universitas Terbuka ya Pak ya. Pendidikan PG PAUD, pendidikan guru PAUD. Nah, kami kami senang melihatnya. Dan sekarang dia sudah lulus, sudah S1. Dia menjadi ketua gugus guru PAUD di kecamatannya kalau nggak salah ya. Kemudian kemarin 2 tahun lalu akreditasi, dia dapat C. Dari sekian banyak PAUD itu hanya 2 yang dapat akreditasi. 1 A itu karena di Waingapu ya, di kota kabupaten. Oke. Tapi yang kedua nih dia punya C. C ini ya di pelosok ya. Jadi nah itu kan hal yang luar biasa. Jadi step by step aja. Nah makanya itulah Pak, itu semangat itu yang perlu kita bagikan ke teman-teman di daerah, karena paradigma itu memang harus dirubah. Karena gini, kalau kita baca dari tentang pendidikan PAUD, yang Indonesia sendiri kan sudah meratifikasi dengan PBB pendidikan PAUD. Itu artinya negara mestinya harusnya menyelenggarakan pendidikan PAUD. Karena negara tidak mampu mengcover semua, maka dilibatkanlah peran swasta, kan gitu Pak. Nah, harusnya ketika peran swasta ini tumbuh, mulai mereka terlibat, harusnya pemerintah gitu kan mensupport. Tapi yang terjadi kan di lapangan kadang-kadang dari pemerintah ini malah membatasi dengan aturan-aturan yang akhirnya justru tidak mensupport kondisi PAUD yang mereka mau mulai saja sudah dipersulit itu. Kan begitu. Ya. Nah, sebenarnya gini, Pak. Ada lagi alternatif lain sebenarnya ada yang disebutkan pendidikan non formal. Ya. Apa pendidikan non formal? Ini yang bisa ditempuh, Pak. Jadi PAUD itu sendiri kalau nggak salah pendidikan non formal ya.
Ya. Saya lupa. Jadi ini kami ada satu lagi cara begini Pak. Ini ide yang kami lakukan ya. Begini, kalau kami menyelenggarakan PAUD, walaupun di masyarakat prasejahtera, itu orang tua heran tuh, selalu maunya tetap pakai seragam, walaupun mereka nyicil ya, walaupun kalau nggak pakai seragam nampaknya tuh bukan sekolah, mereka pikir ya kan. Iya, iya. Padahal kalau dipikir intinya itu apa sih gitu, PAUD ya kan, ini kan. Nah, kami jadi waktu itu punya konsep PAUD esensi. Apa aja sih yang esensi? Supaya nggak membebankan, supaya biaya jadi bisa ditekan semurah mungkin gitu loh. Betul, betul. Iya, sebenarnya seragam itu nggak terlalu. Nah, kami lahirlah sekarang punya konsep bimbingan belajar plus. Itu yang kami sudah lakukan, dan ini sudah dilakukan juga oleh 2 teman kami di Sumba. Bimbingan belajar plus. Artinya begini, bimbingan belajar. Jadi yang mereka datang nih, usia PAUD boleh, usia SD boleh. Karena di daerah atau bahkan ini orang anak SD aja banyak yang belum bisa lancar membaca. Betul, betul. Jadi dengan konsep kami, guru-guru ini bisa membuka bimbingan belajar. Tanpa seragam, yang penting gurunya ini udah dilatih ya, kualitas. Nah, lewat itulah mereka bisa belajar membaca, berhitung dasar, yang akhirnya nanti bisa melancarkan mereka, pendidikan mereka di SD. Nah, itu sederhana, jadi disebutnya PAUD esensi gitu loh Pak. Mereka datang, mereka belajar, nah mereka bisa menolong. Jadi karena kalau PAUD Pak, anak usia SD kelas 2, kelas 3 mau nggak masuk ke PAUD? Nggak mau kan? Mereka bilang, wah saya sih udah gede, malu saya. Tapi belum belajar membaca, belum bisa membaca, masih bata-bata. Gimana cara menarik mereka bisa ikut? Nah, kami buka bimbingan belajar. Jadi terbuka dari usia, mau usia PAUD, usia SD, mau SMP juga terserah. Mereka bisa ikut. Itu konsep yang kami sudah jalankan juga. Oke Pak, wah ini menarik. Pasti ini akan banyak membukakan wawasan buat teman-teman yang selama ini masih banyak yang bertanya-tanya gitu kan. Ya. Mulai PAUD itu gimana sih caranya gitu. Ya sebetulnya kalau namanya mau buat PAUD ya mulai saja gitu kan. Tempat menurut sistem pendidikan juga boleh pakai di mana saja kan begitu. Nah, yang penting esensinya terjadi pembelajaran kan di situ. Untuk anak usia ini nggak boleh nggak ada yang belajar. Gitu. Jadi maksud saya gini loh Pak, kalau istilah PAUD, trennya PAUD terbentur banyak persyaratan, ini itu dari pemerintah misalnya gitu. Ya sudah turunkan aja, belum bisa nyampe misalnya, ya sudah kumpulin anak, kumpulin, belajar sama-sama, bimbingan belajar. Nah, kalau bimbingan belajar kan itu bebas atau sama seperti kita sekarang ngajar anak kita aja. Iya betul. Ya, jadi banyak cara dan strategi sebetulnya ya. Iya. Dan ini tinggal disesuaikan dengan kesiapan dan tahapan-tahapan yang sudah mampu itu aja. Ya. Ya. Oke Pak, ngomong-ngomong ini YBM beroperasi sudah berapa lama sih Pak? Tadi sekitar lebih. Sebenarnya YBM-nya berdiri sudah dari tahun 1998 Pak, 1998. Ini yayasan sosial, banyak hal yang dikerjakan, tapi banyak programnya ya, seperti membantu ekonomi masyarakat lah, air bersih dan macam-macam. Ini sejak masuk bimbel juga waktu itu. Nah, bimbel kemudian juga PAUD. Kemudian para pengurus sepakat mulai tahun sekitar 2010 kami fokus hanya pada penyelenggaraan PAUD saja, karena disitulah kompetensi kami. Hari ini kami menyelenggarakan PAUD dan bermitra dengan banyak PAUD lain di daerah. Begitu sedikit perjalanannya. Ya, oke Pak. Saya ingin minta pendapat Pak Purnama nih. Di teman-teman di daerah ini suka rancu antara TK dan PAUD, gitu kan Pak. Nah, kalau sistem pendidikan di Indonesia itu kan ada 2 jalur yang tadi non formal dan formal. Kalau yang formal kita tahu kan selama ini TK, SD, SMP, SMA dan universitas. Kalau non formal itu sebenarnya PAUD, paket A, paket B, paket C kan gitu Pak ya. Jalurnya kan
yang bisa dihitung non formal gitu. Ya. Nah dulu namanya PNFI Pak, tapi sekarang sudah di bawah Dirjen TK PAUD kalau nggak salah, itu saya yang dengar itu. Nah supaya nggak rancu nih gambaran ini, ada yang bingung nih TK dan PAUD ini apa sih batasan, kemudian yang membedakan gitu. Jadi jadi kalau lebih mudahnya itu kan PAUD, Pak. PAUD itu lebihan besarannya ya. Jadi mencakup semua gitu ya. Itu pendidikan usia dini ya kan, dari 2 tahun sampai 6 tahun gitu kan, di dalamnya termasuk kalau nggak salah pendidikan anak, teman bermain ya, dari 2 tahun 3 tahun begitu kan. Gitu. Nah, cuman nggak terlalu, kalau saran saya kepada teman-teman di daerah apalagi gitu ya, ya sudah pendidikan mulai saja dengan pendidikan non formal aja, seperti tadi kumpulin aja, mulai saja bimbingan belajar, sebutannya apalah gitu kan ya. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan istilah teknis yang kadang buat yang nggak ngerti kan agak menakutkan Pak, dalam tanda kutip ya. Kembali nanti itu belum apa-apa, teman-teman yang gembala nih gereja nih udah ini aturan begini enggak. Seperti itu yang saya jelaskan tadi, semua itu mulai saja gitu kan. Betul, namanya juga non formal itu ya, jangan di formal kan gitu. Non formal ya kan. Ya kan minta izin RT lah ya kan, Pak ini saya ngumpulin anak-anak gitu kan ya, kalau enggak anak-anak keleleran ini kan masalah juga buat RT, buat lingkungan kan. Kita punya niat baik, mulai memperkenalkan huruf, konsep angka gitu-gitu kan. Kalau mereka ini lancar, senang, guru-gurunya mereka bersekolah juga senang. Itu barulah nanti setelah banyak ada kesempatan, ada biaya, baru mungkin dicari pelan-pelan ya gitu loh Pak. Ini pemerintah dan sebagainya baru. Jadi intinya bagi teman-teman yang saat ini punya passion atau keinginan membuat PAUD, pokoknya mulai gitu kan. Yang penting punya passion dan hati di sana gitu. Nggak usah bingung mikirin soal izin, ya izin nanti bisa diurus dan sebagainya. Tetapi kalau mengikuti persyaratan misalnya nanti harus cari 20 murid dulu padahal sudah punya 10 nih Pak. Kan kasihan kalau 10 orang diurus juga ini. Dan lagi ada kesulitannya begini Pak. Kalau kita langsung membuka sekolah yang namanya sekolah. Nanti muridnya mana? Repot juga. Udah biaya banyak keluar, muridnya nggak ada. Jadi kita melihat dulu antisipasi, karena kalau mereka mungkin ya misalnya nih anak-anak ini kita sasarannya adalah mengisi pembelajarannya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya nih seperti tadi saya bilang bimbel plus ya, bimbel ya udah bimbel dulu anak-anak. Kemudian mereka belum lancar nih misalnya belajar huruf atau berhitung angka sekian sampai sekian, mungkin mereka datang sekian lama. Sudah itu kan, saya udah bisa nih, mereka nggak ini lagi gitu kan. Tapi kalau kita udah terjebak dengan buka sekolah, itu nanti depannya repot. Ada teman saya di Sumatera buka, ya kan? Saya udah nasehatin ini, jangan langsung buka, dia langsung buka pasti. Akhirnya nggak ada murid, tutup juga. Nggak lama kemudian terpaksa ditutup. Soalnya di tengah jalan juga ya. Nanti di tengah jalan. Oke. Nah Pak, kalau melihat fenomena seperti ini, kira-kira kegerakan atau usaha apa yang mengakselerasi supaya ini juga bisa menolong teman-teman yang tadi punya keinginan atau juga teman-teman yang sedang merintis, atau juga nanti buat teman-teman yang sudah punya pengalaman, atau bagaimana supaya bisa ini bersinergi kira-kira Pak? Langkah apa sebaiknya yang harus dilakukan? Seperti yang Pak Igrea tadi lakukan, kalau Pak Igrea punya teman-teman yang mau buka atau sedang buka, ya Bapak bisa tadi ya, nasihat tadi ya, buka dulu aja.
keren namanya tahu tapi ya bimbel ya kan. Nah udah tuh, karena yang kita mau capai kan pembelajarannya bukan formalnya gitu loh. Pembelajaran anak-anak supaya bisa sedikitlah punya bekal, bisa membaca, sedikit berhitung dasar. Nanti setelah itu kan mereka masuk ke SD ya kan, itu bagian daripada sekolah SD-nya. Nah, kemudian yang kedua ya berjejaring sih, saya kira berjejaring dengan di satu daerah sama-sama TK gitu loh ya, bisa berjejaring sehingga punya kekuatan lebih atau saling belajar. Nah, kalau seorangan diri saja, penting juga kan sih Pak. Desa dia mikirin sendiri, semua ini nggak ada ilmu yang nambah, susah. Mau belajar di internet sinyalnya nggak ada, susah. Iya, apalagi dalam kondisi COVID seperti ini banyak kendala juga. Banyak kendala, ya. Banyak kendala. Oke Pak, sebelum pertanyaan terakhir, ini saya suka penasaran ini teman-teman di yayasan, di lembaga ini bisa memutar roda organisasi, yayasan melakukan pembinaan, banyak menolong orang. Ini ngomong-ngomong duitnya dari mana nih Pak dananya? Ya itu dari teman-teman yang menolong Pak ya. Ya, selain kami juga mencari donor juga gitu ya, kemudian banyak teman-teman yang menolong dengan mendonasi. Itulah kami bisa menolong lagi teman-teman yang di daerah-daerah. Begitu sih Pak Igrea. Oke, oh ya teman-teman, Pak Purnama ini juga selain sebagai ketua pelaksana harian Yayasan Bina Mandiri, dia juga seorang trainer khususnya di dalam etos kerja, gitu ya. Nah, beberapa bukunya kinerja Pak, dalam bidang kinerja. Kinerja ya, nah, gitu ya. Juga menulis buku tentang fundraising, nah, bagaimana menggalang dana supaya ini banyak yayasan juga yang sedang megap-megap juga Pak, karena dalam kondisi seperti ini kalau nggak pandai-pandai gitu kan mengelola gitu ya. Nah nanti kapan-kapan kita bisa berbicara lagi tentang fundraising atau tentang kinerja tadi. Boleh ya. Sudah buku keberapa Pak sekarang Pak? Sebenarnya saya ada buku keempat. Buku pertama itu Sindrom Kinerja, buku kedua Formula Kinerja. Nah, buku ketiga ini mengenai fundraising ya, menggalang dana melalui jejaring. Nah, yang keempat ini ada aspirasi kinerja. Nah, itu sudah siap naik cetak, tapi kemudian COVID. Jadi saya tunda dulu, lihat dulu kapan nanti waktu yang tepat, kapan bisa di launching gitu loh. Oke, ya. Pak, terima kasih atas waktunya. Sebagai kata penutup mungkin ada saran atau masukan buat teman-teman yang khususnya bergerak di bidang PAUD kira-kira gitu. Ya, bagi teman-teman yang bergerak di bidang PAUD itu memang banyak tantangan, kesulitan ya. Tapi seringkali kita memang ingin segini gitu loh, tapi sarana atau kemampuan kondisi yang ada mungkin hanya sebatas segini. Nah, maksimalkan saja apa yang kita punya, mulailah daripada apa yang kita miliki, begitu. Nah, seperti contoh tadi alat peraga, ya nggak usah menunggu sampai ada orang yang membawa alat peraga dari kota, ya, yang mahal, yang mengeluarkan uang. Tapi kalau nggak ada, tengoklah sekeliling, gitu. Dari botol plastik, dari bambu, dari daun, dari ranting, dari bunga, dari macam-macam kertas-kertas bekas gitu. Itu semua bisa diolah menjadi alat peraga. Dan alat peraga yang paling bagus yang Tuhan sudah berikan itu adalah sebenarnya tubuh guru itu sendiri. Betul. Nah, kedua ya memang mintalah kreativitas dari Tuhan ya, bagaimana memaksimalkan dari apa yang ada.
Dan jika Tuhan menghendaki, ya mungkin nanti kita bisa bertemu di dalam pelatihan dengan trainer YBM sehingga bisa bertambah kompetensi. Itu Pak Igrea. Baik Pak Pur, terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Igrea. Yang jelas perbincangan kita ini kita akan bagikan ke teman-teman dan akan membuka wawasan teman-teman dan mereka sekarang supaya berani memulai, kira-kira kan begitu. Ya, kalau yang selama ini mungkin maju mundur, ragu-ragu, tetapi mulai sekarang jangan takut. Yang penting niatnya baik, punya passion, dan berani memulai. Terima kasih Pak Pur, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Pak. Salam.